Kembali di Kompas Petang, Saudara, setelah adanya temuan 6 orang penumpang positif COVID-19, aktivitas di Bandara Supadio, Kota Pontianak pada hari ini justru tidak diawasi secara ketat. Sejumlah penumpang di Bandara Supadio, Kota Pontianak yang masuk dan meninggalkan bandara hari ini tidak dilakukan pengawasan secara ketat. Padahal Dinas Kesehatan Kalimantan Barat berencana melakukan tes swab kepada para penumpang di Bandara Supadio. Adanya 6 orang penumpang pesawat yang positif COVID-19 ini diduga terjadi karena faktor tak akuratnya alat pemeriksaan hingga dugaan surat keterangan yang tidak valid. Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan surat larangan penerbangan sementara bagi Batik Air. Maskapai tersebut dilarang ke Bandara Supadio, Pontianak. Larangan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak maskapai karena dinilai lalai dan membawa terbang penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mengetahui bagaimana penanganan COVID-19 di Kalimantan Barat pasca temuan 6 penumpang maskapai Batik Air positif COVID, ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison Azroy, yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Harrison. Selamat sore, Mas Ibrahim. Pak Harrison, setelah 6 orang positif penumpang Batik Air, seperti apa tracingnya? Siapa saja yang dilacak, Pak Harrison? Ya, jadi berdasarkan perintah Bapak Gubernur Kalimantan Barat sebagai Ketua Gugus COVID-19 di Kalbar, kita diminta untuk melaksanakan razia ya, atau pengambilan sampel secara acak kepada penumpang-penumpang yang masuk ke Kalimantan Barat, ya, yang melalui Bandara Supadio. Nah, jadi setiap penumpang pesawat yang baru datang di Bandara Supadio langsung kita ambil sampel ya. Nah, kita sebelumnya sudah menemukan pilih dan Lion asal Surabaya ke Pontianak ya. Jadi kami rapid 2 positif dan ketika di sampel swab mereka kasus konfirmasi COVID-19. Nah, kemudian tanggal 15 kami melakukan kembali kepada pesawat Batik Air, penumpang pesawat Batik Air dari Jakarta ke Pontianak. Tanggal 15 itu kami ambil 30 orang, kami swab, dan ternyata setelah diperiksa PCR di laboratorium Untan, ada 6 orang yang kasus konfirmasi COVID-19. Baik. Pak Harrison, jadi sejauh ini 8 orang yang terkonfirmasi positif dari penumpang pesawat tujuan Pontianak. Iya, jadi sebelumnya dari Surabaya ya ke Pontianak, dan yang ini dari Batik Air dari Jakarta ke Pontianak. 8 orang ini semuanya domisilinya dari Jakarta dan juga Surabaya, atau justru warga asli Kalimantan Barat, Pak Harrison? Ya, jadi bervariasi. Untuk yang pertama, Citilin dan Lion itu satu dari Jawa Timur ya, dan satu lagi memang warga Kota Pontianak. Nah, kemudian kalau yang untuk 6 orang ini 3 dari Kota Pontianak, 2 dari Jawa Timur dan 1 dari Jakarta. Untuk warga yang luar daerah, bagaimana tracingnya, Pak Harrison? Ya, jadi kan setelah kita ketahui bahwa dia kasus konfirmasi, maka kita hubungi lewat teleponnya, kita lacak teleponnya dengan bantuan dari Polri ya, dan kita hubungi. Dan mereka kita minta isolasi ya. Jadi ada koordinasi juga ke pemerintah Jawa Timur dan juga DKI Jakarta untuk memastikan keluarga juga ditrace. Iya, jadi untuk yang pertama kita menghubungi Dinas Kesehatan Jawa Timur, dan itu di Jombang itu Dinas Kesehatannya langsung men-tracing keluarganya di sana ya. Nah, kalau untuk untuk Batik Air ini mereka juga kami laporkan, dan mereka sudah ada keluarganya langsung datang ke sini. Dan kemudian mereka kita lakukan pengambilan swab, termasuk keluarga yang ada di sini ya. Baik, Pak Harrison, salah satu yang disoroti adalah masuknya 8 orang ya, 8 orang yang positif masuk ke Kalimantan Barat adalah tidak akuratnya alat pemeriksaan dan juga surat keterangan yang tidak valid. Apa yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi Kalimantan Barat soal ini, Pak Harrison? Ya, jadi memang strategi kami adalah di samping kita terus melakukan testing, tracing, treatment, dan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, kami juga menjaga pintu-pintu masuk. Nah, pintu masuk ini kan di bandara, di pelabuhan laut maupun di pelabuhan udara, ya, termasuk di pos lintas batas dengan Malaysia, ya. Nah, diantaranya dengan itu tadi melakukan sampel pemeriksaan secara acak
Tapi kalau untuk TKI dari Malaysia atau PMI, kita memang tes satu-satu untuk bisa masuk ke Kalimantan Barat. Untuk koordinasi dengan daerah asal soal filter yang akan terbang ke Kalimantan Barat bagaimana, Pak Harrison? Ya, jadi hari ini Pak Gubernur sudah menandatangani peraturan gubernur tentang penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan ya. Jadi setiap penumpang yang akan masuk ke Kalbar memang diminta tes PCR dan rapid test ya. Nah, tetapi kami tidak akan percaya begitu saja dengan rapid test, surat rapid test yang ditunjukkan oleh penumpang. Kami akan tetap terus melaksanakan uji secara sampel tapi terhadap penumpang yang datang ke Bandara Supadio di Pontianak. Jadi setiap orang yang datang ke Pontianak melalui pintu masuk baik bandara ataupun juga pelabuhan akan dites seluruhnya, tes swab? Iya, jadi kami akan swab tapi secara sampel ya. Oh, jadi secara acak random ya Pak ya? Iya, kami ambil sekitar 20% dari jumlah penumpang secara acak. Baik. Kami juga ingin tanya soal klaster ASN, bagaimana penanganannya Pak Harrison? Ya, jadi pada saat itu ada beberapa ASN dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan COVID dan open bidding ya, dalam jabatan. Nah, Pak Gubernur minta agar mereka dilakukan tes PCR ya. Nah, ternyata dari 16 orang itu 3 orang positif kasus konfirmasi COVID-19. Nah, 3 orang ini langsung kami lakukan isolasi, termasuk kepada keluarganya ya. Nah, selanjutnya Pak Gubernur minta bahwa seluruh ASN di level eselon 2 dan 3 dilaksanakan swab test. Hari ini kami sudah mulai swab test dan rencananya akan ada 240 pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang dilaksanakan swab PCR. Baik, semoga tidak ada hasil yang positif ke depan dan sudah selesai untuk klaster ASN di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Harrison Azroy, Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.